Tanya bagaimana maksud ayat ini ya Ustaz? Surah Ali Imran ayat Surah Ali Imran ayat 32. Qul ati'allaha wa rasulah. Ayat ini mengatakan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang saya tanya di sini, siapa duluan kita taati? Kalau saya, orang mengatakan saya adalah pemahaman Wahabi. Orang mengatakan saya Wahabi. Tapi saya jelas, dahuluan saya mentaati Allah, setelah itu baru saya mentaati Rasul. Kalau Ustaz bagaimana? Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Ini namanya bukan bertanya namanya, ya. Antum bukan bertanya Pak Bambang. Berarti antum ingin ingin menjadi mencari perbedaan atau persamaan antara saya dengan antum gitu misalnya. Antum ingin menyesuai pendapat. Apakah pendapat antum dengan saya sama atau enggak? Itu loh. Ini bukan artinya bertanya namanya. Sebab antum ingin pendapat antum taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksud ayat surah Imran itu, kalau antum menganggap, kalau antum memahami Wahabi mengatakan taat duluan kepada Allah, setelah itu taat pada Rasul, kan gitu maksudnya. Tapi antum ingin tahu, dan antum mengatakan antum dahuluan taat pada Allah dulu, setelah itu baru Rasul. Setelah itu antum bertanya dengan saya, bagaimana pendapat Ustaz, kata saya. Saya untuk menjawab pertanyaan ini ya, seperti ini pertanyaannya. Sepertinya sepertinya Pak Bambang ini tidak mengerti ya. Tidak mengerti tentang kaidah bahasa Arab. Ya, berarti Pak Bambang tidak mengerti kaidah bahasa Arab. Yang ayatnya mengatakan, Qul ati'allaha wa rasulah. Taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Pak Bambang mengatakan, Pak Bambang duluan taat pada Allah, setelah itu taat pada Rasul. Bukan begitu tertib ayatnya, kalau menafsir ayat itu. Bukan begitu maksudnya. Ya, kalau Pak Bambang mengatakan duluan taat pada Allah, setelah itu Rasul, tidak seperti itu cetak kalimatnya. Dia akan begini bunyinya. Qul ati Allah summa wa ati Rasul. Taat kepada Allah, setelah itu taat kepada Rasul. Itu baru gitu bunyinya. Tapi kalimat ini, Qul ati Allah wa rasulah, menggunakan waw atap. Huruf atap itu banyak, bukan waw saja, tapi kalimat ini menggunakan waw atap. Ya, bukan summa. Kalau summa benar, taat kepada Allah itu, setelah itu taat kepada Rasul. Tapi ini menggunakan atap yang artinya bersama-sama, taat kepada Allah, taat pada Rasul. Tidak ada duluan kemudiannya. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Sama-sama taat. Kalau saya bayangkan dalam kalimat biasa, Ja'a Kaidirun wa Amrun. Telah datang Kaidir bersama si Amar. Siapa duluan datang? Tak ada duluan datangnya yang sama-sama betul. Kaidir datang jam 7.30, Amar itu datang bersama-sama jam 7.30 juga sama-sama datang. Kecuali Ja'a Kaidirun wa summa Amrun, baru tepat. Datang Kaidir dulu, setelah itu baru si Amar. Itu barunya. Tapi ayat ini itu juga. Qul ati Allah wa Rasulullah, taat kepada Allah, sama-sama taat. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Tidak ada duluan kemudiannya. Allah dulu, setelah itu Rasul, tidak. Kita maklum juga ya, kita harus tahu juga kaidah bahasa Arab. Kena Al-Quran itu guna bahasa Arab, kita harus tahu kaidahnya. Dalam ayat itu jelas, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab supaya kamu bisa memahaminya. Ya, kita harus tahu juga kaidah-kaidah bahasa Arab. Pak Bambang. Jadi kalau Pak Bambang mengatakan mengambil duluan taat pada Allah, itu salah besar itu. Dalam susunan bahasa Arab pun salah. Ya. Sedangkan ini Allah menggunakan kata waw atap. Yang sedangkan huruf atap itu bukan waw saja, summa, lakinna, banyak lagi huruf atap itu. Tapi Allah menggunakan waw atap, artinya bersama-sama, betul, bersama-sama datang. Istilah bersama-sama taat, tidak ada duluan
kemudiannya. Sama-sama betul. Saya dulu pernah juga membaca satu buku ya, hampir-hampir sama ya. Tak salah satu buku judulnya Al-Quran Yumitil Sakret. Katanya rahasia dalam Al-Quran itu. Begitu juga yang bercerita tentang anak kecil. Anak kecil, ada kumpulan anak kecil. Di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui anak-anak yang kecil waktu itu. Rasulullah berjalan bersama sahabat. Akhir anak kecil itu melirik atau melihat Rasulullah. Tidak putus-putus ya, lirik terus. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, "Wahai nak, kenapa kamu melihat saya sedemikian begitu?" Maksudnya pandangannya tajam, tidak berhenti-henti. Maksud terus-menerus dia melihat. Anak kecil itu menjawab, "Ya Rasulullah, karena aku mencintai engkau." Ya, kami mencintai engkau ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bertanya lagi, "Mana lebih kau cintai, aku daripada ibumu?" Anak kecil itu menjawab, semua menjawab, "Kami lebih mencintai engkau ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Mana yang lebih kau cintai, aku daripada kedua matamu?" Anak itu juga menjawab, "Kami mencintai engkau ya Rasulullah daripada kedua mata kami." Terakhir Rasulullah bertanya, "Mana lebih kau cintai, aku daripada Allah?" Akhir anak itu terdiam sejenak. Setelah itu anak itu menjawab, "Kecintaan kami kepada Allah lah membuat kami cinta kepada engkau ya Rasulullah." Rasulullah juga merasa kagum juga jawaban anak yang sebaik-baik itu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, "Kalian juga harus seperti itu." Jadi Rasulullah membayang kepada sahabat dia, kalian harus seperti itu juga. Kalau bertanya pada sahabat, mungkin para sahabat belum mampu untuk menjawab sebegitu bagus. Begitulah anak kecil itu menjawab. Sampai Rasulullah merasa kagum juga jawaban dari anak itu. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah dengan Allah sama. Tidak ada boleh dibedakan. Cinta pada Allah, cinta kita dengan Rasulullah karena kita mencintai Allah. Itu jawabnya. Begitu juga taat kita kepada Rasulullah itu kena ketaatan kita pada Allah. Tidak ada duluan ya. Tak ada taat pada Allah dulu. Tunggu dulu, setelah itu baru taat Rasul. Tak seperti itu. Taat kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada bedanya. Ya. Itulah saya bayangkan tadi. Kalau datang sama-sama datang, tidak ada duluan kemudiannya. Datang Kaidir, datanglah si Amal. Ya Kaidirun wa Amrun, telah datang Kaidir bersama Amal. Tidak ada duluannya, sama-sama pas datangnya. Begitu juga taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Tak ada duluannya, taat pada Allah dulu, setelah itu taat pada Rasul, bukan begitu. Kena cetakkan kalimatnya, "Qul ati Allah wa rasulah." Taatlah pada Allah dan taat pada Rasul sama-sama. Kecuali qul ati Allah summa wa atir Rasul. Boleh itu. Taat pada Allah kemudian taat pada Rasul ya. Itu Pak Bambang harus paham juga kaidah bahasa Arab. Jadi pertanyaan untuk Pak Bambang itu saya sampaikan. Kalau Pak Bambang mengatakan Pak Bambang itu orang Wahabi, saya tak pedulilah mau Wahabi kek, mau itu kek, terahlah. Apapun terserah, yang penting saya menyampaikan, mengarahkan manusia ke jalan Allah, membawa manusia, memperkenalkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Allah, siapa Rasul, siapa Ahlul Baitnya, itu tak ada bawa ke arah lain. Saya tidak punya membawa manusia ke mazhab-mazhab ya, mazhab inilah, mazhab ini, tak ada. Saya membawa manusia ke jalan Allah dan Rasulnya. Itu ya, untuk menjawab Pak Bambang. Mudah-mudahan merasa puas Pak Bambang ya. Jadi kalau nak kelihatannya kita nampak tak sepaham dari Pak Bambang, kalau Pak Bambang duluan taat pada Allah, kalau saya bukan tak. Berdasarkan konteks ayat ini, saya sama-sama taat pada Allah dan begitu juga taat pada Rasul. Itu saja Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak paham ya. Mudah-mudahan Pak Bambang paham. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.